Tema renungan malam ini adalah gagal total. Mana tahan! Terdengar teriakan yang keras dari iblis kepada para pengikutnya. Lalu teman-temannya bertanya, "Kenapa mana tahan?" Iblis menjawab, "Bagaimana tidak mana tahan? Lah kalian lihat itu loh Ayub. Begitu hormat, takut, patuh dan mengasihi Yahweh. Sampai-sampai setiap kali anak-anaknya selesai berpesta, esok pagi-pagi dia sudah berdoa, memohon ampunan dan memberikan korban bakaran untuk Yahweh. Dia sangat mengasihi, takut dan hormat kepada Yahweh. Kalau dia seperti ini, bagaimana Yahweh tidak mengasihi dia? Saya mau melakukan sesuatu supaya Ayub bisa meninggalkan Yahweh. Kalian tahu tidak? Orang-orang seperti Ayub tidak mudah tergoda dan dijatuhkan dengan godaan. Di samping menyembah Yahweh, dia juga menyembah dewa-dewa asing yang lain. Atau menjatuhkannya dengan selingkuh dengan wanita lain. Dia akan sulit untuk dijatuhkan dengan cara-cara seperti demikian. Namun, ada satu cara yang cepat, jitu dan tokcer yang bisa membuat dia marah, benci dan mengutuki kemudian meninggalkan Yahweh. Dan saya akan menggunakan cara itu. Pengikut-pengikut iblis yang lain bertanya, "Apa itu? Tolong dong dibilang kepada kami supaya ilmu kami semakin tinggi dan bisa kami pakai untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang lain." Iblis kemudian berkata, "Saya akan membuat dia menderita dengan cara kehilangan harta, anak-anaknya, dan kesehatannya. Ini adalah penderitaan yang ditakuti semua manusia. Ayub pun pasti takut dan percayalah, taktik ini pasti berhasil. Karena ketika dia mengalami penderitaan seperti ini, apalagi lama, maka dia akan marah dan mulai meragukan serta bertanya-tanya, Allah adalah Allah yang baik. Namun mengapa Allah yang baik membiarkan saya menderita seperti ini? Di manakah janji-janji akan kasih dan kemurahan serta kebaikannya kepada anak-anaknya? Padahal saya kan sudah hidup mengasihi, takut dan hormat kepadanya. Percuma saja saya hidup demikian." Ya, membuat dia menderita apalagi dalam waktu yang lama, itu merupakan strategi yang tokcer bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan. Sehingga mereka mulai meragukan janji dan kasih Allah. Dan satu langkah lagi, mereka akan marah, benci, dan meninggalkan Allah karena kecewa. Tapi kita tahu bersama bahwa strategi membuat Ayub menderita supaya membenci Allah gagal total. Perhatikan kata-kata Ayub di Ayub 1 ayat 21 dan 22. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa kan? Mengapa? Kebanyakan orang mengalami penderitaan seperti Ayub kalau tidak hidup dalam kekecewaan, kepahitan seumur hidup, bisa gila bahkan bunuh diri karena tidak kuat menanggung kehilangan seperti demikian. Tetapi Ayub tidak. Pertama, karena hati dan imannya yang sudah dia bangun selama ini tertanam kuat di dalam Allah. Allah berdaulat atas hidupnya. Kedua, di dalam diamnya Allah, Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan bahkan menanggung penderitaan itu sendiri karena Allah tahu kita tidak kuat. Kuasa dan kasih Allah lebih besar dari penderitaan itu dan itu akan ditumpahkan kepada anak-anaknya yang sedang dalam pergumulan berat sehingga mereka cakap menanggungnya. Bahkan melalui waktu, maka penderitaan itu akan dipakai Allah untuk membentuk hati anak-anaknya supaya rendah hati, sabar, semakin percaya, semakin kuat, semakin bergantung kepada Allah, dan semakin mengasihi Allah. Tanpa Allah, kita tidak kuat. Tetapi dengan bersandar terus kepada Allah, kita akan kuat dan keluar sebagai pemenang. Dan iblis gagal lagi. Bapa,
pegang tangan kami dan berjalan bersama dengan kami ya. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.